Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2083, Puas Diri. Hati semua orang menjadi dingin. Apakah ini berlawanan dengan Tuan Ji? Semua orang tahu bahwa saat ini, di stepa paling utara ini, pusat perhatian Master Ji mekar sepenuhnya, bahkan menghancurkan menara awan es sampai harus menundukkan kepalanya untuk tunduk. Dan Feng Tianyang adalah orang nomor satu paling utara dari generasi junior, surga yang tak tertandingi, pembangkit tenaga listrik yang akan melangkah ke Empirean. Kedua dewa besar ini akan bertarung langsung. Alis Empirean Xiao Yu berkerut dan dia berkata, Tianyang, Tuan Ji menikmati prestise yang tinggi dan perintah penghormatan universal. Saya khawatir, ini tidak pantas, bukan? Petik 2. Feng Tianyang mendominasi tak tertandingi saat dia berkata dengan mendengus dingin, apa yang tidak pantas tentang itu? Aku sudah lama ingin bertemu dengan Ji Qingyun ini. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar mengesankan seperti yang dikatakan legenda. Petik 2. Advertisement. Dia bukanlah seorang alkemis dan sama sekali tidak memiliki kekaguman dan penghormatan terhadap Ye Yuan. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa mengesankan Master Ji ini, jika dia tidak bisa digunakan olehnya, apa gunanya? Karena dia ingin bertemu Tuan Ji, dan ada juga alasan yang bagus, jadi mengapa tidak menggunakannya? Adapun pria dan wanita apapun, Feng Tianyang tidak khawatir sama sekali. Di tanah yang sangat utara ini, tidak ada yang berani menyentuh wanita Feng Tianyang. Melihat Lo Neswan tidak bergerak, Feng Tianyang berkata dengan suara dingin, apa, Lo Neswan? Tidak bisa mendengar kata-kataku. Petik 2. Saat ini, Feng Tianyang sudah sangat tidak sopan ketika berbicara. Menghadapi Empirean Lo Neswan, dia bahkan menjatuhkan gelar kehormatan dan sebenarnya langsung memanggil namanya. Ekspresi Lo Neswan berkedip-kedip tanpa henti. Fast Wind Assembly sangat kuat, dia tidak mampu memprovokasi Feng Tianyang. Di antara faksi-faksi ekstrim utara, mereka saling bergantung satu sama lain dan juga mengendalikan satu sama lain. Advertisement. Faksi utama seperti Fast Wind Assembly, kekuatannya melebihi faksi lain secara signifikan. Orang lain secara alami tidak mampu memprovokasi itu. Di stepa paling utara, situasi satu faksi menelan yang lain tidak jarang. Untuk Fast Wind Assembly memiliki skala seperti itu adalah hasil dari Empirean Fast Wind yang melakukan ekspedisi di sekitar. Justru karena Empirean Fast Wind sangat mendominasi, menyapu ke utara yang ekstrim, Feng Tianyang memiliki kepercayaan diri untuk memperlakukan Empirean ini sesuka hatinya. Awan es Empirean sudah ditakuti oleh Ye Yuan dan hanya bisa memperingatkan, Tianyang, bahwa kepribadian Tuan Ji sangat bangga. Saya takut. Feng Tianyang mencibir dan berkata, takut pada apa? Bukankah Senior Ice Cloud hanya khawatir tidak akan ada yang memasok pil obat di masa depan? Yakinlah, Lu Er akan menjadi istri Feng ini di masa depan. Mengapa saya mengabaikan rumah orang tuanya? Senior Xiao Yu, kami akan menyediakan pil obat Ice Cloud Tower di masa depan. Tidak ada masalah, kan? Petik 2. Empirean Xiao Yu mengerti di dalam hatinya bahwa Feng Tianyang membuat contoh dari Ji Qingyun. Hanya saja Feng Tianyang sama dengan ayahnya, sangat mendominasi. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, tidak masalah. Saat Ice Cloud mendengar, dia segera merasakan kepastian di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya sangat berterima kasih, keponakan yang terhormat Tianyang. He Xiangyun sudah lama meledak dengan kegembiraan di balik Empirean Ice Cloud dan mengeluh sambil menangis, Tuan Ji itu benar-benar terlalu sombong. Anda harus membela saya. Petik 2. Hari itu, dia mengantar Lu Er ke Ye Yuan di sana. Pada akhirnya, dia langsung mendapat beberapa tamparan oleh Ye Yuan. Sampai saat ini, bengkaknya masih belum kunjung turun. Setelah He Xiangyun yang memiliki tampilan tak masuk akal kembali, dia mengeluh dengan air mata ke Empirean Ice Cloud. Meskipun Empirean Ice Cloud marah, bagaimana dia masih berani menyinggung Ye Yuan? Dia hanya bisa menelan penghinaan dan penghinaan diam-diam, dan bertukar dengan kakak tertua kedua, Yang Fei, untuk pergi. Advertisement. Tapi sekarang, berbeda. Empirean Ice Cloud berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kamu melakukan perjalanan bersama dengan Empirean Lo Neswan kalau begitu. Jika Ye Yuan berani melawan perintah keponakan terhormat Tianyang, langsung tangkap dia dan bawa dia ke sini. Petik 2. Wajah Empirean Lo Neswan berubah dan dia berkata dengan suara dingin, Ice Cloud, apa artinya ini? Mungkinkah Anda mengabaikan Empirean ini? Petik 2. Lo Neswan,
Mungkinkah Anda menganggap Feng ini bukan apa-apa? Empyrean Ice Cloud belum berbicara ketika Feng Tianyang berkata sambil mendengus dingin. Ekspresi Lone Xuan berubah beberapa kali. Mendengus dingin, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Empyrean Ice Cloud sangat gembira di dalam hatinya. Dia awalnya mengira Feng Tianyang hanya bermain-main dengan Lu Er. Melihatnya sekarang, dia dengan jelas memandang Lu Er dengan sangat penting. Dengan Fast Wind Assembly sebagai pendukung, siapa yang masih akan dia takuti dalam Jiu Luo Ji ini? Xiang Yun, untuk apa kamu masih linglung? Ice Cloud berkata dengan dingin. Sedikit senyum dingin melintas di wajah He Xiang Yun dan dia mengikutinya. Kelompok Empirins diam seperti jangkrik di musim dingin. Jelas, mereka tidak mengharapkan Ho-Ha sebesar itu terjadi saat mereka bertemu. Meskipun mereka semua tidak mau menyinggung Guru Ji, Feng Tianyang jelas tidak berpikir demikian. Semua orang juga memahami bahwa Feng Tianyang ingin membawa Ji Qingyun untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa memaksanya untuk tunduk, maka dia akan menghancurkannya. Meski semua orang merasa itu memalukan, mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, di stepa paling utara ini, yang terkuat adalah yang tertinggi. Pada akhirnya, Ji Qingyun hanyalah alam dewa sejati. Bahkan jika He Xiangyun pergi, dia bukan tandingannya. He Xiangyun merasa puas diri dan sudah berencana menemukan Ye Yuan untuk menyelesaikan skor. Dia telah tinggal di Jiu Luo Ji ini selama bertahun-tahun dan belum pernah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memiliki kepribadian membalas dendam untuk keluhan terkecil. Sekarang dia menemukan kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Sebelumnya, tidak berani bergerak membuat Empyrean Lone Xuan takut di satu sisi. Di sisi lain, prestise Ye Yuan terlalu kuat, dia tidak berani menyinggung. Tapi sekarang, dengan Feng Tianyang mendukungnya, apa yang masih dia takuti? Hanya Ye Yuan, jadi bagaimana bahkan jika penyempurnaan pilnya lebih kuat? Dengan kekuatan kuat Dewa Sejati Cakrawala ke-9, bukankah menginjak-injak Ye Yuan masih mudah? Tuan, Feng Tianyang dari rakitan angin luas telah tiba. Dia berkata agar Anda mengirim Nona Lu Er. Juga. Berbicara sampai di sini, Empyrean Lone Xuan benar-benar merasa sulit untuk berbicara lagi. Pada saat ini, He Xiangyun mengikuti dari belakang. Melihat penampilan Empyrean Lone Xuan, dia tidak bisa menahan tawa mengejek dan berkata dengan suara yang jelas, Ji Qingyun, keluarlah untuk nenekmu. Tuan Tianyang memerintahkan Anda untuk segera membawa pantat itu dan menawarkan permintaan maaf padanya. Petik 2. Alis Empyrean Lone Xuan sedikit berkerut, membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. The Fast Wind Assembly sangat kuat. Dia, Lone Xuan, sendirian, tidak mampu memprovokasi. Namun, tidak ada yang menjawab. He Xiangyun jelas tidak memiliki kesabaran itu. Sempurna tidak menjawab. Jika Ji Qingyun pergi dengan patuh, dia benar-benar tidak punya alasan untuk meledak. Senior Lone Xuan, saya yakin Anda juga telah mendengar kata-kata Tuan Tianyang. Sekarang, Ji Qingyun meremehkan Tuan Tianyang, jangan salahkan Xiangyun karena telah mengambil tindakan. Petik 2. Selesai berbicara, He Xiangyun baru saja akan bergerak untuk menghancurkan pintu. Empyrean Lone Xuan mendengus dingin dan berkata dengan marah, pergilah. Bagaimana prestise guru menjadi apa yang dapat Anda langgar? Petik 2. Wajah He Xiangyun berubah, tapi dia tidak takut. Dia kemudian berkata dengan senyum dingin, Senior Lone Xuan, kamu juga seorang Empyrean yang agung. Untuk benar-benar mengakui Dewa Alkimia Bintang 6 sebagai master. Sekarang, Tuan Tianyang jelas akan menjaga Ji Qingyun. Dengan kekuatan Fast Wind Assembly, mungkinkah Anda ingin melawan dengan kekuatan Anda sendiri? Petik 2. Saat berbicara, He Xiangyun terlihat puas. Dengan Feng Tianyang mendukungnya di belakang, mengapa dia memikirkan sesuatu tentang satu Empyrean Lone Xuan? Wajah Empyrean Lone Xuan berubah beberapa kali. Akhirnya, dia berkata dengan ekspresi gelap, tetap di sini dengan patuh untuk Empyrean ini. Jika Anda berani bergerak gegabah, Empyrean ini pasti tidak akan membiarkan Anda. Petik 2. Selesai berbicara, sosoknya bergerak dan dia berencana untuk mendorong pintu dan masuk. Tepat pada saat ini, pintu aula terbuka dengan derit. Sesosok perlahan keluar. Ketika He Xiangyun melihat Ye Yuan, sedikit kegembiraan karena membalas dendam melintas di wajahnya. Sambil menunjuk jarinya, dia berkata dengan nada memerintah, wanita muda ini berpikir bahwa kamu memiliki karakter yang keras dan pantang menyerah, dan lebih suka menghancurkan daripada membungkuk. Tidak menyangka, kamu juga pecundang.
Panggil Luer dan lakukan perjalanan dengan nona muda ini. Petik 2. Senyum tipis tergantung di wajah Ye Yuan dan dia berjalan dengan santai, auranya semakin kuat dan kuat. Bab 2084, Pertarungan. Melihat Ye Yuan datang dengan cara yang mengancam, He Xiangyun tidak khawatir tapi malah bahagia. Dia saat ini khawatir tidak menemukan alasan untuk lepas kendali. Tapi dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar menyerahkan dirinya ke pintu. Dewa Sejati Cakrawala ke-6. Huhu, Ji Qingyun, penghinaan yang kau berikan pada nenek ini kali ini, aku akan mengembalikannya padamu kali ini bersama dengan bunganya. Petik 2. He Xiangyun mengungkapkan senyum kejam. Di saat yang sama, auranya naik ke puncak. Sensasi balas dendam yang menyenangkan itu praktis memenuhi dirinya. Sedikit kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak ada di matanya. Advertisement. Dia adalah murid kepala Ice Cloud Tower, seorang ahli perkasa Dewa Sejati Cakrawala tahap awal. Bukankah berurusan dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-6 masih bisa ditangkap dengan mudah? Tuan, Anda bukan tandingannya, Anda tidak boleh gegabah. Wajah Empyrean Loneswan berubah dan dia akan segera bergerak. Tapi sosoknya belum bergerak saat suara acuh tak acuh Ye Yuan datang. Ye Yuan berkata, kamu tidak perlu bertindak. Jalang ini, aku akan melakukannya sendiri. Petik 2. Awalnya, He Xiangyun masih agak waspada terhadap Empyrean Loneswan. Tapi pria ini sendiri sebenarnya sedang mencari kematian. Seketika, He Xiangyun tertawa dingin, hukum es tiba-tiba meluas, menghancurkan Ye Yuan dengan hiruk-pikuk. Keributan itu keterlaluan, membuat Empyrean Loneswan di samping merasa cemas dan ketakutan. Ye Yuan berjalan dengan santai. Langkah pertama hanya sekitar 10 kaki, tetapi semakin jauh ke belakang, semakin besar jarak yang diambil satu langkahnya. Di bawah aura kuat He Xiangyun, Ye Yuan tampak terlalu lemah. Domain pembekuan. Advertisement. He Xiangyun berteriak dan berkata dengan senyum dingin, penghinaan yang kau berikan padaku, aku akan mengembalikan semua. Kata-kata itu diucapkan di tengah jalan ketika ekspresi He Xiangyun berubah secara drastis, menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri. Ye Yuan benar-benar melewati dalam domain pembekuannya dengan mudah, tiba di depannya dalam sekejap mata. Memukul. Tamparan keras langsung bergema di seluruh Grand Pile Establishment. Tamparan ini, Ye Yuan tidak menggunakan esensi surgawi. Itu hanya dipukul dengan kekuatan tubuh fisik. Namun, seberapa mengerikankah kekuatan tubuh fisiknya? Tamparan ini langsung menamparkan He Xiangyun terbang keluar. Empyrean Loneswan dan Yang Fei Er yang tidak jauh keduanya membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ye Yuan yang hanya Dewa Sejati Cakrawala ke-6 mengirim Dewa Sejati Cakrawala ke-9, He Xiangyun terbang dengan tamparan. Ye Yuan melangkah keluar, berdiri di depan He Xiangyun dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan dingin, baru saja, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan dengan penghinaan yang kuberikan padamu. Wajah He Xiangyun sangat menyakitkan dan sudah kehilangan semua sensasi. Saat ini, separuh wajahnya sudah bengkak parah, mirip kepala babi. Advertisement. Dia menutupi wajahnya, menatap Ye Yuan dengan tatapan tertegun. Domain pembekuannya bahkan bisa membekukan ruang, tetapi Ye Yuan benar-benar memotongnya. Bagaimana ini mungkin? Alasan mengapa dia melakukannya sekarang sebenarnya untuk memberi Ye Yuan yang membeku beberapa tamparan untuk mengambil kembali penghinaannya. Siapa yang tahu bahwa domain pembekuannya sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Yuan? Bagaimana bisa He Xiangyun tahu bahwa pencapaian Ye Yuan dalam hukum tata ruang cukup untuk menyaingi Empirins? Dia hanya berhubungan dengan segelintir hukum spasial melalui hukum es. Bagaimana dia bisa melawan Ye Yuan? Aku akan membunuhmu. Setelah syok, He Xiangyun benar-benar berubah marah karena malu dan sudah memiliki niat membunuh Yang Te. Dalam pandangannya, itu hanya momen kecerobohan sebelumnya. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingannya. Panah es tanpa batas. Tatapan He Xiangyun penuh dengan kebencian. Membentuk segel di tangannya, panah es kompak dan kecil tiba-tiba mengembun di luar angkasa, dan mereka melakukan serangan tanpa pandang bulu di dalam area ruang ini. Bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala ke-9 terperangkap di dalam, mereka juga akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Dia cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Saat mantra He Xiangyun diaktifkan, sosok Ye Yuan bergerak. Memukul. Tamparan lain membuatnya terbang sekali lagi. Ye Yuan menatap He Xiangyun dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, bunuh aku. Berdasarkan kekuatanmu. Petik 2. Di sampingnya, Empyrean Loneswan sudah lama terpesona menyaksikannya.
Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan marsial Dao Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial, tubuhnya yang berdaging bahkan mencapai tubuh emas transformasi ke-6 tahap akhir. Selanjutnya, tubuh emas transformasi ke-6 Ye Yuan tampaknya istimewa. Yang Fei Er juga memiliki tampilan yang tercengang. Kakak senior tertua yang sangat kuat di matanya benar-benar kalah dan bahkan gagal menerima satu gerakan pun. Tidak hanya kekuatan alkimia Master Ji yang menakutkan, tetapi kekuatan seni bela dirinya juga luar biasa. Monster macam apa ini? Tapi saat ini, dia juga tidak bisa melihat dengan tangan terlipat, sosoknya bergerak dan menghalangi di depan Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, "Kamu ingin menghentikanku?" Ekspresi yang Fei Er pucat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Yuan, tapi dia berkata dengan keras kepala, "Kakak tertua tidak menghormati Guruji. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Saya berharap Guruji menunjukkan belas kasihan." Petik 2. Kali ini, Empyrean Loneswan juga mendesak, "Tuan, tunggu sebentar. Feng Tianyang saat ini ingin menggunakan Anda untuk membangun kekaguman. Jika Anda membunuh He Xiangyun, bukankah Anda akan jatuh ke dalam rencananya?" Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Oh. Jika saya ingin menjadi musuh dengan Feng Tianyang ini, apa yang akan Anda pilih?" Petik 2. Saat ini, itu sudah mencapai momen pertikaian. Setiap tindakan dan perilaku Loneswan semuanya ada dalam pengamatan Ye Yuan. He Xiangyun datang mewakili Feng Tianyang. Tadi, ketika dia mendekati pria itu, Loneswan jelas berencana untuk mengambil tindakan. Melihatnya seperti ini, Loneswan ini cukup tulus padanya. Loneswan menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak ada gunanya." Feng Tianyang secara alami bukan apa-apa, tetapi di belakangnya adalah Empyrean Fast Wind, salah satu keberadaan terkuat di utara yang ekstrim. Bahkan jika saya ingin membela guru, semangat saya bersedia, tetapi kekuatan saya juga kurang. Petik 2. Bagi Empyrean Loneswan, Fast Wind Assembly adalah raksasa kolosal. Grand Pile Establishment belaka sama sekali tidak cukup untuk dilihat di depan Fast Wind Assembly. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, dia harus menundukkan kepalanya juga. Ye Yuan memandang Loneswan dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya memintamu. Jika saya harus melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan Feng Tianyang, apa yang akan Anda lakukan?" Petik 2. Meskipun Ye Yuan tampak seperti sedang bercanda, Loneswan mengerti di dalam hatinya bahwa Ye Yuan sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Sekarang, saatnya tiba gilirannya untuk membuat keputusan. Apakah itu untuk berdiri di sisi Ye Yuan dan berjuang sampai mati, atau mengkhianati Ye Yuan dan berdiri di sisi Feng Tianyang? Tapi, ini adalah pertempuran di mana tidak ada harapan sama sekali. Hanya berdasarkan dia, satu Empyrean, bagaimana itu cukup? Setelah mereka kehilangan semua kesopanan, jangan berbicara tentang Empyrean Fast Wind yang berada di kejauhan Fast Wind Assembly, bahkan Empyreans Jiu Luoji juga pasti akan berdiri di sisi Feng Tianyang. Wajah Empyrean Loneswan menunjukkan ekspresi berjuang, jelas sangat bertentangan di dalam hatinya. Dia tidak berniat menjadi musuh dengan Ye Yuan. Tapi pengorbanan sia-sia semacam ini, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Ye Yuan juga tidak mendesak, dia hanya memandang Empyrean Loneswan dengan acuh tak acuh, menunggunya membuat keputusan. Pada saat ini, He Xiangyun akhirnya berjuang untuk berdiri dan berkata dengan putus asa, "Hanya berdasarkan dirimu, alam dewa sejati kecil yang lemah, kamu juga berani menjadi musuh dengan Tuan Tianyang. Hal sembrono dan buta, di mana luer si jalang itu? Kenapa kamu tidak membuatnya keluar?" Petik 2. Tampar, tampar, tampar. Yang Fei Er bahkan tidak bereaksi, dan Ye Yuan sudah tiba di belakang He Xiangyun. Serangkaian tamparan menyambutnya, memukul sampai darah dan buih He Xiangyun tercecer, matanya melihat bintang. Setelah tidak tahu berapa banyak tamparan, Ye Yuan akhirnya berhenti. Melihat He Xiangyun yang seperti babi mati, Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tahu mengapa aku memukulmu?" Mata He Xiangyun berputar ke belakang dan dia secara naluriah menggelengkan kepalanya. Dia juga benar-benar ingin tahu apa yang ditargetkan Ye Yuan padanya seperti itu. Yang Fei Er jelas berada di sampingnya juga, tapi Ye Yuan tidak menyentuhnya sama sekali. Apakah itu hanya karena dia menyinggung perasaannya? Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Karena, aku dipanggil Ye Yuan." Bab 2085, Duduk dan Tunggu. Ye Yuan. Siapa Ye Yuan?
Ye Yuan terpukul konyol oleh Ye Yuan, otaknya tidak membungkus dirinya sendiri untuk sementara waktu. Sebaliknya, Yang Fei Er yang tiba-tiba berteriak karena terkejut. Melihat Ye Yuan dengan tidak percaya, dia berkata dengan teriakan terkejut, Ye Yuan. Kamu tuan muda yang Lu Er bicarakan, Ye Yuan. Petik 2. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Justru aku, kakak magang senior Fei Er, selama 1000 tahun terakhir, terima kasih banyak karena telah merawat Lu Er. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan membungkuk dalam-dalam ke Yang Fei Er, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Advertisement. Busur ini, itu datang dari lubuk hati Ye Yuan. Dalam 1000 tahun ini, jika Yang Fei Er tidak merawatnya, Lu Er mungkin sudah lama meninggal. Yang Fei Er sangat tidak percaya dan bergumam, bagaimana ini mungkin? Bukankah Suster Sun magang junior pergi mencarimu? Oh, benar. Dengan kekuatanmu, bagaimana junior apprentice Sister Sun bisa menjadi tandinganmu? Petik 2. Berbicara sampai di sini, Yang Fei Er menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan mudah diintimidasi, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari kakak senior tertua He Xiangyun. Seseorang harus tahu, kecepatan kultivasi Lu Er sudah sangat mengerikan, berkultivasi dari alam sekilas surga ke alam dewa sejati dalam waktu 1000 tahun. Bagaimana orang-orang Ice Cloud Tower bisa berpikir bahwa bakat kultivasi tuan mudanya bahkan lebih mengerikan daripada miliknya? Meskipun wilayahnya masih kurang jelas, kekuatan tempurnya tidak ada dalam grafik, secara langsung menggunakan kekuatan tubuh berdaging untuk menghancurkan He Xiangyun, yang merupakan dewa sejati cakrawala ke-9. Bakat semacam ini benar-benar sangat menakutkan. Lebih penting lagi, Ye Yuan juga seorang master alkimia yang tak tertandingi, menyapu stepa paling utara, membuat sekelompok dewa alkimia bintang 7 menundukkan kepala mereka dalam penyerahan. Advertisement. Kejutan di hati Yang Fei Er tidak bisa lebih besar lagi. Benarkah ada seorang jenius yang begitu mengerikan di dunia ini? Kakakmu Ye Yuan. He Xiangyun menggunakan suara teredam dan berteriak kaget. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dia katakan dengan terlalu jelas, mereka dapat mendengar ketakutannya. He Xiangyun akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan menemukan kesalahan dan langsung memberinya beberapa tamparan. Ternyata dia membalas dendam untuk Lu Er. Target yang bisa mereka uleni dengan bebas di dalam hati mereka sebenarnya muncul di stepa paling utara sekarang, dengan santai memijat mereka. Hal semacam ini membuat orang terlalu tidak bisa menerimanya. Persis seperti Anda melihat seekor semut dari jauh. Berjalan di depannya untuk melihat, ternyata itu adalah raksasa. Jenis teror itu, jenis kejutan ini, tidak bisa menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikannya. Juga, kamu. Selama 1000 tahun terakhir, saya harus berterima kasih karena Anda telah merawat Lu Er dengan ekstra. Tentu saja, yang berasal dari pembayaran kembali, Anda bisa pergi dan mati. Petik 2. Ye Yuan menunjukkan jari, langsung meledakkan He Xiangyun menjadi ampas, hancur dalam tubuh dan jiwa. Pada saat ini, Yang Fei Er akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan melihat ke arah Ye Yuan sambil menjadi agak ketakutan saat dia berkata, kakakmu cepatlah dan bawa Lu Er pergi dari sini, sementara Feng Tianyang belum menemukannya, namun dia tidak hanya menginginkan Lu Er, tapi dia juga ingin berurusan denganmu. Jika kamu membiarkan dia menemukan hubunganmu dengan Lu Er, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Petik 2. Advertisement. Ketika Yang Fei Er mengetahui identitas asli Ye Yuan, apa yang dia pikirkan segera adalah membuat mereka bergegas dan melarikan diri. Semakin jauh mereka berlari, semakin baik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia juga hanya alam dewa sejati. Dalam Jiuluoji ini, ada 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Empirean. Begitu ditemukan oleh mereka, mereka berdua bisa lupa melarikan diri. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, pergi dari sini. Mengapa pergi? Jika saya ingin pergi, saya akan pergi sejak lama. Alasan mengapa saya tetap tinggal adalah untuk bertemu dengan Feng Tianyang ini. Saya ingin melihat karakter seperti apa dia. Petik 2. Yang Fei Er bahkan berpikir bahwa temperamen Ye Yuan berkobar dan berkata dengan cemas, sekarang bukan waktunya untuk disengaja. Kekuatan Feng Tianyang bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan kakak senior tertua. Selanjutnya, dia bahkan membawa 2 pembangkit tenaga Empirean. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak menjawab, tapi menatap Empirean Loneswan dan berkata sambil tersenyum, sudahkah kamu memikirkan semuanya? Jika Anda sudah memikirkannya, bersumpahlah dengan sumpah Dao Surgawi,
Anda hanya memiliki satu kesempatan ini. Petik 2. Empyrean Loneswan tetap diam di samping sepanjang waktu, tetapi di dalam hatinya, gelombang mengerikan juga diaduk. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia bisa memikirkan alasan mengapa Ye Yuan tiba-tiba muncul di Jiu Luoji, tujuannya hanyalah Luer. Sungguh skema yang luar biasa. Seluruh orang Jiu Luoji dipermainkan oleh Ye Yuan di telapak tangannya. Terutama Empyrean Ice Cloud, dia benar-benar bahkan mengirim Luer dengan patuh. Jika bukan karena melihat dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dipukuli sampai mati bahwa seluruh pembangkit tenaga listrik Empyrean Steppe paling utara menjadi alat Ye Yuan. Jenis licik apa ini? Keberanian macam apa? Cara macam apa? Namun, Loneswan masih tidak tahu keyakinan apa yang dimiliki Ye Yuan, untuk berani tetap di sini dan memprovokasi Feng Tianyang. Tunggu sebentar, Ye Yuan memainkan permainan catur yang begitu hebat, jadi bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jalan keluar? Memikirkan semua ini, Loneswan terkejut dengan keterkejutannya. Dalam 1 tahun plus hidup bersama ini, dia berpikir bahwa dia sudah memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Tetapi baru hari ini dia menemukan bahwa pemahamannya tentang Ye Yuan terlalu sedikit. Faktanya, dia, pembangkit tenaga listrik Empyrean, tidak dapat membayangkan apa jalan mundur Ye Yuan. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan paling bijaksana dalam hidup ini. Loneswan bersedia mengikuti guru sampai mati dan sama sekali tidak mengkhianati. Jika saya melanggar sumpah ini, Loneswan bersedia menerima hukuman surga. Empyrean Loneswan berkata dengan suara serius. Di sampingnya, Yang Fei tidak bisa menahan diri untuk menjadi bisu karena takjub. Dia merasa bahwa ketakutan yang dia derita dalam hidup ini tidak sebanyak hari ini. Setelah Empyrean Loneswan tahu tentang identitas asli Ye Yuan, dia benar-benar bersumpah pada sumpah Dao Surgawi dan berkata bahwa dia ingin mengikuti Ye Yuan. Apakah dia gila? Pintar. Ye Yuan tersenyum tipis dan melemparkan 2 lempengan giok ke Loneswan dan Yang Fei, berkata dengan dingin, sebentar, jika kamu menghadapi bahaya, gunakan saja esensi surgawi dan hancurkan lempengan giok. Ini secara alami akan memastikan keamanan Anda. Petik 2. Murid Empyrean Loneswan mengerut, berpikir dalam hati bahwa dia memang tidak salah menilai. Hanya saja, bisakah potongan kecil dari lempengan giok ini keluar dari bawah hidung 10 Empyrean? Empyrean Windelike itu, Empyrean Red Feather, keduanya adalah pembangkit tenaga Empyrean Cakrawala ketiga. 1 jam tiba dalam sekejap. Di dalam menara awan es, Feng Tianyang perlahan membuka kedua matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya dia menolak bersulang hanya untuk diminum. Sepertinya Ji Qingyun ini belum tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di negeri paling utara ini. Petik 2. Di sampingnya, Ice Cloud berkata sambil mendengus dingin, anak itu tidak memiliki siapapun di matanya. Dia seseorang yang tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Tapi, secara logis, Xiang Yun seharusnya juga membawanya kembali. Mungkinkah Brother Loneswan menghalangi? Petik 2. Feng Tianyang meringkuk mulutnya dan berkata dengan jijik, saya pikir Loneswan ini kemungkinan besar berkepala dingin karena usia, untuk benar-benar mengakui alam dewa sejati sebagai tuannya dengan status seorang Empyrean. Paman bela diri, ayo kita pergi dan lihat. Jika Loneswan itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, kami tidak keberatan mengirimnya pergi. Petik 2. Empyrean Windelike mengangguk sedikit dan perlahan mengikuti setelahnya. Melihat Feng Tianyang mendidih dengan niat membunuh, Empyrean Ice Cloud sangat senang di hatinya. Dia sudah lama menganggap Ye Yuan dan Loneswan tidak enak dipandang. Kali ini, dia bisa meminjam pedang dengan baik dan membunuh orang. Menghapus kedua orang ini, Jiu Luoji akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Kelompok Empyreans dan Dewa Sejati tiba di Grand Pile Establishment dengan cara yang mengancam tetapi menemukan bahwa Aula baru saja mengalami pertempuran hebat. Sementara Grand Pile Establishment sudah lama tidak ada orang. Di tangga batu Aula, Ye Yuan duduk dengan pergelangan kaki di lutut, duduk di kursi kayu, minum anggur dengan tenang saat aroma anggur meluap. Empyrean Loneswan dan Yang Fei 2 orang berdiri di kiri dan kanan untuk hadir. Bab 2086, Seni Rahasia Penanaman Jiwa. Merasakan bau berdarah meresap di udara, tatapan Feng Tianyang menjadi sedikit dingin. Tapi dia tidak melihat ke arah Ye Yuan tetapi melihat ke arah Empyrean Loneswan. Loneswan, kamu benar-benar berani membunuh He Xiangyun. Mungkinkah Anda ingin menjadi musuh dengan Fast Wind Assembly saya? Feng Tianyang berkata dengan dingin. Dalam pandangannya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membunuh He Xiangyun,
kecuali Loneswan berubah menjadi pengkhianat. Loneswan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, dia tidak dibunuh oleh Empyrean ini. Feng Tianyang tersenyum dingin dan berkata, masih ingin berdalih. Selain Anda, siapa lagi yang bisa membunuh He Xiangyun di sini? Juga, apa artinya ini, kakak yang magang junior? Petik 2. Advertisement. Kedua mata Empyrean Ice Cloud menyipit dan dia berkata dengan suara serius, Fei Er, kenapa kamu tidak datang ke sini? Yang Fei Er memandang Empyrean Ice Cloud, mata itu seperti melihat orang asing. Tuan, ini terakhir kalinya Fei Er memanggilmu seperti ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Fei Er akan meninggalkan Menara Awan Es. Yang Fei Er berkata dengan dingin. Murid Empyrean Ice Cloud Tower mengerut dan dia berkata dengan suara dingin, murid yang berbahaya, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Guru mengasuh Anda selama bertahun-tahun, tetapi Anda benar-benar ingin melepaskan diri dari Menara Awan Es. Fei Er, bunuh orang di depanmu dan kembali ke depan Tuan. Guru dapat menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Berbicara ke belakang, kata-kata Empyrean Ice Cloud secara bertahap menjadi lembut, seperti ibu yang baik hati. Ketika Empyrean Ice Cloud mengatakan ini, sebuah cahaya melintas di matanya. Kekuatan misterius yang keluar dari tubuhnya, mencapai Yang Fei Er. Kekuatan ini sangat tersembunyi, bahkan pembangkit tenaga Empyrean yang hadir tidak dapat mendeteksinya. Hanya saja Yang Fei Er tidak tergerak sama sekali seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Wajah Empyrean Ice Cloud berubah, suaranya menjadi tajam saat dia berkata, Fei Er, guru sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar? Petik 2. Pada saat ini, Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah Anda bertanya-tanya mengapa Anda menggunakan seni mistik jiwa surgawi, tetapi magang senior Sister Fei Er tidak mendengarkan perintah Anda? Advertisement. Ketika Empyrean Ice Cloud mendengar itu, jantungnya melonjak liar. Seni rahasia penanaman jiwanya sangat tersembunyi, bagaimana bocah ini menemukannya? Selanjutnya, seni rahasianya tidak pernah gagal sebelumnya, mengapa Yang Fei Er tidak mendengarkan perintahnya? Empyrean Ice Cloud memiliki perut yang penuh keraguan, tetapi dia adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun pada akhirnya, dia secara alami tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Bocah busuk, di ambang kematian dan kamu masih melontarkan omong kosong di sini. Apakah Anda percaya bahwa Empyrean ini akan merobek mulut Anda sekarang? Empyrean Ice Cloud berkata dengan suara dingin. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata dengan senyum tipis, sejarah yang tidak menyenangkan digali olehku dan berubah marah karena malu. Huhu, menggunakan seni mistik jiwa dewa untuk mengendalikan muridmu sendiri, seorang guru sepertimu benar-benar membuat rambut orang berdiri tegak. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua murid Ice Cloud Tower berubah drastis. Mereka memandang ke arah Empyrean Ice Cloud dengan ekspresi teror, tidak percaya di wajah mereka. Ditanam dengan jiwa ketuhanan, seni mistik setara dengan menjadi budak orang lain. Selama Empyrean Ice Cloud bersedia, dia bisa membuat mereka melakukan apa saja. Hal semacam ini, seniman bela diri manapun tidak akan mau. Metode semacam ini, apa perbedaan antara mereka dan sekelompok babi yang dipelihara di kandang? Bahkan Empyrean lainnya juga memandang Empyrean Ice Cloud dengan tatapan yang sangat terkejut. Advertisement. Mata Empyrean Ice Cloud sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, Brutal kecil yang tercela, ingin menggunakan metode semacam ini untuk menyebarkan perselisihan di Menara Awan Es. Apakah kamu pikir kamu punya kesempatan untuk melarikan diri seperti ini? Petik 2. Empyrean Ice Cloud tertawa dingin. Hukum es yang kuat dan ekstrim tiba-tiba meluas dan telapak tangan menamparkan ke arah Ye Yuan. Seberapa menakutkan telapak tangan Empyrean. Tapi saat ini, Empyrean Loneswan juga melakukan gerakan serupa. Bang! Kedua orang itu bertukar telapak tangan di udara, meratakan Grand Pile Establishment ke tanah. Ye Yuan memandang Empyrean Ice Cloud, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Ketika dia merawat luka-luka Luer, dia sangat berhati-hati dan memeriksa jiwa surgawi Luer melalui mutiara penekan jiwa, hanya kemudian, menemukan suatu kelainan, dan tidak dapat menahan keringat dingin karena ketakutan. Ternyata ini adalah kartu truf Empyrean Ice Cloud. Jenis seni mistik jiwa surgawi ini sangat tersembunyi, itu tersembunyi di dalam metode budidaya Menara Awan Es. Ketika murid Ice Cloud Tower mengolah metode budidaya ini, diam-diam akan meninggalkan jejak jiwa Divine Empyrean Ice Cloud di jiwa surgawi mereka. Selama Empyrean Ice Cloud bersedia,
dia bisa mengendalikan murid-murid ini melalui jejak jiwa sucinya kapan saja. Jika bukan karena Ye Yuan memiliki harta rahasia seperti mutiara penekan jiwa, dia benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Dengan kartu truf ini di sini, Empyrean Ice Cloud sama sekali tidak khawatir Lu'er tidak akan menyerah. Hanya saja Empyrean Ice Cloud tidak ingin membangkitkan kewaspadaan para murid, ditambah dengan Feng Tianyang saat ini dalam pengasingan tertutup dan waktunya belum habis, itulah mengapa dia tidak mengaktifkannya. Adapun menangkapnya untuk mengancam Lu'er, secara alami akan bagus jika dia mendapatkannya, tapi juga tidak masalah jika dia tidak melakukannya. Pada saat itu, dia hanya harus memainkan sedikit trik dalam jiwa ketuhanan Lu'er, tidak ada yang akan menemukannya sama sekali. Hanya saja Empyrean Ice Cloud menghabiskan setiap kekuatan otaknya dan juga tidak berpikir bahwa gerakannya yang tidak perlu memprovokasi Ye Yuan. Setelah Ye Yuan menemukan ini, dia juga merasakan ketakutan yang masih ada. Jika bukan karena dia ekstra hati-hati, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Awan es Empyrean ini pantas untuk dibunuh. Setelah merawat He Xiangyun sebelumnya, Ye Yuan memberi Yang Fei Er pemeriksaan dan memang menemukan bahwa dia juga ditanam dengan jejak jiwa surgawi, dan dengan mudah menghapusnya untuknya. Jika tidak, Yang Fei Er juga tidak akan memiliki sikap ini terhadap Empyrean Ice Cloud. Membunuh saksi, hanya berdasarkanmu. Ye Yuan memandang Empyrean Ice Cloud dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Empyrean Ice Cloud berkedip tanpa henti. Tiba-tiba, dia berkata kepada Feng Tianyang, keponakan terhormat Tianyang, anak laki-laki ini mengatakan hal yang tidak masuk akal. Juga tidak tahu kemana dia mengirim Lu'er. Dia benar-benar pantas mati. Petik 2. Hati semua orang menjadi dingin, sadar bahwa Empyrean Ice Cloud ingin meminjam pisau untuk membunuh orang. Tatapan Feng Tianyang menatap Ye Yuan dengan dingin dan dia berkata dengan dingin, "Nak, tuan muda ini memberimu kesempatan sekarang. Serahkan Lu'er, lalu berlutut dan mohon ampun. Tuan muda ini akan membiarkanmu menjadi pelindung agung rombongan angin luas, membuat statusmu bahkan di atas Xiao Yu senior." Petik 2. Dalam pandangan Feng Tianyang, Ye Yuan hanyalah binatang yang terperangkap saat ini. Dia memberinya jalan keluar, dia harus menitikkan air mata terima kasih. Tentu saja, dia sedang mengamati kekuatan pemurnian pil Ye Yuan. Mengontrol jenius alkimia seperti itu di Faswin Assembly, di masa depan, setelah dia menguatkan daunnya sebagai Empyrean, juga bukan tidak mungkin baginya untuk memimpin rakitan angin luas dan menyatukan tanah di ekstrim utara. Ambisi Feng Tianyang sangat besar, bahkan lebih kuat dari ayahnya. Di depannya, menyerah atau mati. Itu juga tepat karena bahkan ketika para Empyreans ini melihatnya, mereka juga sangat waspada. Sayang sekali dia bertemu Ye Yuan. Ye Yuan memandang Feng Tianyang dan menggelengkan kepalanya, tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, seekor kodok ingin makan daging angsa, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hanya orang sepertimu yang juga cocok untuk membuatku tunduk. Sombong dan menggertak di sini, apa yang Anda andalkan adalah para Empyrean di samping Anda, kan? Petik 2. Feng Tianyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, menurutmu karena alchemy daomu kuat, kamu bisa mengangkat hidungmu pada orang lain. Alkimia dao pada akhirnya adalah dao minor. Dao bela diri adalah dao agung yang benar-benar mengarah ke surga. Mengapa saya, Feng Tianyang, mengandalkan kekuatan orang lain? Ji Qingyun, saya tahu bahwa Anda tidak yakin, tetapi Anda juga tidak perlu membujuk saya, karena Anda belum cukup memenuhi syarat. Berurusan dengan Anda, mengapa saya membutuhkan Empyrean untuk mengambil tindakan? Jika kamu ingin berdiri di hadapanku, kalahkan mereka dulu sebelum bicara." Petik 2. Feng Tianyang melambaikan tangannya, 7 hingga 8 pemuda berjalan ke depan kerumunan. Segera, keributan pecah di kerumunan. Bab 2087, ini adalah martial dao Anda. Wang Ning, Zhou Qianhui, Su Xinyu. Ya dewa, itu semua adalah berbagai murid kepala Empyreans. Petik 2. Sudah lewat waktu ini, Tuan Ji pasti sudah mati. Para murid kepala ini, yang paling lemah juga merupakan dewa sejati cakrawala ke-9 tahap awal. Bagaimana cara bertarung? Petik 2. Selain He Xiangyun yang telah meninggal dan Master Song Chao, ahli top generasi muda Jiu Luo Ji semua berkumpul di sini. Ada gelombang seruan di sekeliling. Jelas, line up ini membuat mereka ketakutan. Murid kepala ini adalah semua eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara dewa sejati cakrawala ke-9.
Tidak ada masalah sama sekali untuk menghancurkan mereka yang memiliki peringkat yang sama. Advertisement. Tuan Ji masih agak jauh dari alam dewa sejati tahap akhir, jadi bagaimana dia akan melawan mereka? Feng Tianyang memiliki ekspresi bangga saat dia menoleh ke Loneswan dan berkata dengan dingin, Loneswan, urusan generasi muda akan diserahkan kepada kita. Anda sebaiknya tidak ikut campur di dalamnya. Kalau tidak, jangan salahkan Feng ini karena tidak sopan. Petik 2. Kedua mata Empirean Loneswan sedikit menyipit, dan dia berkata, tenang, Empirean ini tidak akan mengambil tindakan. Wang Ning memandang Ye Yuan dengan tatapan menghina dan berkata dengan dingin, Saudara Feng, berurusan dengan sampah seperti ini, Wang Ning saja sudah lebih dari cukup. Mengapa ada kebutuhan untuk memobilisasi semua orang? Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, sampah seperti ini. Jika saya tidak salah melihat, Anda baru-baru ini mengonsumsi pil Yi King yang saya perbaiki. Begitulah cara Anda menerobos ke puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9, kan? Petik 2. Wang Ning berkata dengan dingin, jadi apa? Apakah Anda tidak mendengar Saudara Feng? Dao bela diri adalah dao besar. Di depan kehebatan bela diri kami, Anda sama rapuhnya seperti semut. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia menyeringai dan berkata, bagus sekali. Sepertinya aku meremehkan derajat tidak tahu malu orang utara. Empirean Jiuluoji benar-benar membuatku memiliki penilaian yang sama sekali baru tentang mereka. Beberapa dari kalian, serang bersama kalau begitu. Petik 2. Ye Yuan tahu bahwa beberapa orang ini semua telah mengonsumsi pil obat yang dia saring, budidaya mereka semua mengalami transformasi dalam semalam. Bantuan semacam ini, Wang Ning benar-benar menyimpulkannya dalam beberapa kata dan mengatakannya dengan sederhana. Seberapa tidak tahu malu itu. Pil obat Ye Yuan sulit ditukar dengan uang. Advertisement. Sekalipun itu hanya sedikit perbaikan, itu menghemat ratusan, bahkan ribuan tahun bagi orang-orang ini. Serang bersama. Kamu tidak pernah mengigau karena takut, kan? Wang Ning dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa seperti yang mereka katakan. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa kuat alkimia Dao Ye Yuan, itu hanya menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia miliki? Ye Yuan bahkan tidak mencapai alam dewa sejati tahap akhir, tapi dia benar-benar membual tanpa malu-malu tentang keinginan untuk bertarung 1 lawan 7. Dia benar-benar cuek sampai itu menggelikan di mata mereka. Sepertinya ini biasanya dijauhkan dari masa dan sudah melupakan apa yang disebut kekaguman dan pemujaan. Karena itu masalahnya, mari kita ajari dia, kata Susinyu bangga dengan senyum tipis. Selesai berbicara, ketujuh orang itu terlihat geli di wajah mereka saat mereka melaju ke arah Ye Yuan. Mengenai pertempuran semacam ini, mereka semua agak tidak peduli. Terlalu kurang tantangan. Hanya saja mereka tidak mendeteksi ekspresi geli yang sama terlihat di wajah Empirean Loneswan. Ye Yuan dan Feng Tianyang, yang lebih tangguh, dia tidak tahu. Tapi agar Ye Yuan berani membiarkan orang-orang ini menyerang bersama, maka dia pasti tidak memikirkan mereka. Orang-orang ini lebih kuat dari He Xiangyun, tetapi mereka juga tidak lebih kuat. Ye Yuan menekan He Xiangyun dengan tamparan, dia pikir berurusan dengan mereka juga akan mudah. Saudaraku, bermainlah dengannya dengan baik. Advertisement. Wang Ning berkata sambil tersenyum dan sudah melintas di belakang Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya dan dia mengangkat tangannya untuk mengacungkan telapak tangan. Yang lain juga semua memiliki ekspresi geli seolah sudah melihat ekspresi panik Ye Yuan yang sedang dipermainkan. Berbicara tentang itu lambat, tetapi sebenarnya, kecepatan Wang Ning hanyalah masalah sekejap mata. Namun, tepat saat telapak tangannya akan mendarat di bahu Ye Yuan tampaknya telah menumbuhkan mata di punggungnya, sedikit menyandarkan tubuhnya ke satu sisi, menghindarinya dengan ringan. Ini adalah martial Dao yang kamu bicarakan. Mengklaim dengan sungguh-sungguh tentang apa martial Dao, saya bertanya-tanya seberapa tangguh Anda. Benar-benar mengecewakan, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Wajah Wang Ning langsung mengubah warna hati babi. Kali ini, kehilangan muka yang sangat besar. Haha, Wang Ning, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bermain dengannya? Mengapa Anda bermain-main? Kata Zhou Qianhui sambil tertawa terbahak-bahak. Wang Ning, bahkan tidak bisa mengurus alam dewa sejati tingkat menengah. Anda benar-benar kehilangan muka untuk kami, para murid kepala ini. Su Xinyu berkata sambil tertawa keras. Ketika para murid kepala lainnya melihat situasinya, mereka juga mengejeknya. Di antara beberapa ketua yang hebat,
tentu saja ada kompetisi rahasia. Melihat Wang Ning menjadi kempes, mereka tentu saja tidak bisa melepaskan serangan sarkasme. Itu hanya untuk melihat ekspresi Wang Ning menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, baru saja hanya saat-saat kecerobohan, nak, jangan sombong. Oh, apakah begitu? Ye Yuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Melihat ekspresi Ye Yuan, Wang Ning segera menjadi marah karena malu dan berkata dengan sangat marah, Pang, kamu benar-benar berani meremehkanku. Aura Wang Ning segera naik ke puncak. Pedang aneh tapi licik menusuk ke arah Ye Yuan. Suara mendesing. Kecepatan pedang Wang Ning sangat cepat, praktis tiba dalam sekejap. Hanya saja Ye Yuan masih menyandarkan tubuhnya ke satu sisi sedikit, dan mengelak lagi dengan ringan. Sialan, bagaimana dia melakukannya? Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak bisa mengurus alam dewa sejati tahap menengah. Petik 2. Wang Ning mengertakkan gigi, mengacungkan pedangnya, dan menyerang lagi. Hanya saja tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia masih tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Dia berbicara tentang bermain dengan Ye Yuan, tetapi hasil akhirnya dipermainkan oleh Ye Yuan. Pada awalnya, semua orang masih mengejek Wang Ning, merasa bahwa kepala suku ini terlalu sampah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semua orang tidak bisa tertawa lagi. Sekali atau dua kali masih bisa dikatakan beruntung. Tapi mereka sangat jelas tentang kekuatan Wang Ning. Tidak peduli seberapa kurang, itu juga tidak sampai dipermainkan oleh alam dewa sejati tingkat menengah. Zhou Qianhui dan yang lainnya bertukar pandang, semua melihat keterkejutan dari mata satu sama lain. Serang bersama, anak laki-laki ini aneh. Zhou Qianhui berkata dengan suara yang dalam. 6 kepala suku besar segera menggunakan sarana mereka dan bergegas maju bersama. Hanya saja mereka bergabung dalam pertempuran masih tidak berguna. Tidak ada yang bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan sama sekali. Ketujuh orang itu memiliki sikap yang mengancam, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka masih tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Semakin banyak mereka bertengkar, semakin khawatir mereka. Semakin banyak mereka bertengkar, semakin terkejut mereka. Teknik gerakan Ye Yuan terlalu aneh, seperti loah, tidak bisa menangkapnya sama sekali. Jauh, ekspresi Feng Tianyang juga menjadi semakin serius. Langkah Ye Yuan jelas merupakan hukum spasial yang sangat brilian. Hukum tertinggi semacam ini, memahami bahkan sedikit adalah keberuntungan yang luar biasa. Ye Yuan dengan jelas memahami alam yang sangat tinggi. Beberapa orang bodoh itu tidak mendeteksinya sama sekali. Ini, apa yang terjadi di sini? Dewa sejati Cakrawala ke-6 sedang bermain-main dengan 7 Cakrawala ke-9 Dewa sejati di telapak tangannya. Petik 2. Mungkinkah, Tuan Ji bukan hanya seorang ahli alkimia, dia juga ahli seni bela diri. Terlalu kuat. Hanya tidak tahu apakah Tuan Ji memiliki sarana untuk membalas atau tidak. Petik 2. Dewa sejati Cakrawala ke-6 bermain-main dengan 7 Dewa Cakrawala ke-9, adegan ini terlalu mengejutkan, menimbulkan serangkaian seruan. Semua orang mengira Ye Yuan pasti akan diolok-olok. Siapa sangka hasilnya justru sebaliknya. Huhu, ini martial daomu. Sungguh menggelikan, bahkan tidak setara denganku, alkemis dao kecil ini. Kalian juga berani mengaku sebagai murid utama. Petik 2. Jauh di langit, terdengar tawa gurauan Ye Yuan. Tiba-tiba, kekuatan vitalitas yang menakutkan melonjak ke langit. Wajah semua orang berubah. Lupakan saja, kalian semua terlalu mengecewakanku, ayo akhiri game ini. Suara malas Ye Yuan menyebar dengan acuh tak acuh.